Ribuan tahun lalu dari tanah India, lahirlah sebuah kisah besar yang bermula di kerajaan Ayodhya. Di tempat inilah takdir para dewa dan manusia perlahan disusun. Kisah itu dikenal dengan nama Ramayana. Di kerajaan Ayodhya, negeri makmur di tanah Kosala, bersemayam Raja Dasarata. Meski kekuasaannya luas dan rakyat hidup tentram, hati sang raja tetap gundah karena ia belum dikaruniai keturunan. Wahai pemangku upacara, persiapkanlah korban Aswamedha. Dengan tulus, aku memohon kepada para dewa, kiranya mereka berkenan memberikan putra untuk meneruskan kerajaan. Doa sang raja sampai ke kayangan, namun para dewa pun tengah dirundung keresahan. Dewa Brahma, Rawana semakin berani mengusik para dewa. Tiada satupun dari kami yang mampu menjatuhkannya, sebab ia kebal atas kekuatan kayangan. Benar, hanya manusia yang dapat merenggut nyawanya. Jika demikian takdirnya, aku akan turun ke dunia. Biarlah aku menjelma sebagai putra Raja Dasarata dan kelak menuntaskan keangkaraan Rawana. Maka kehendak surga turun ke bumi. Para permaisuri Dasarata mengandung. Dan lahirlah Rama, Bharata, Laksamana, dan Satrugna. Di tempat lain, para dewa menyiapkan para kera raksasa, yaitu Walin, Sugriwa, dan Hanuman, untuk kelak menjadi sahabat perjuangan. Ketika para pangeran beranjak dewasa, tampak jelas keagungan rupa dan budi pekerti mereka, terutama Rama. Hingga suatu hari, datanglah Resi Agung Wiswamitra ke istana. Paduka Raja, pertapaan kami dirusak oleh para raksasa. Hamba memohon pertolongan. Rama, Laksamana, dengan restu ayahanda, berangkatlah bersama Resi Wiswamitra. Baik, ayahanda. Perintah ini akan hamba laksanakan. Di hutan, serangan demi serangan datang. Namun, panah Rama dan ketangkasan Laksamana menjadi pembeda. Kakanda, raksasa-raksasa itu mendekat. Biarkanlah, panahku yang berbicara. Pertempuran berlangsung cukup lama dan sangat kacau. Namun, kedua pangeran berhasil menumpas seluruh raksasa pengacau itu. Dalam perjalanan kembali, mereka tiba di Mithila, kerajaan Raja Janaka. Wahai tuan-tuan, Raja tengah mengadakan sayembara untuk memilih suami Putri Sita. Tantangannya adalah membekokkan busur suci Raja. Tidak seorang pun yang berhasil mengangkat busur ini. Siapa yang mampu, dialah yang berhak atas tangan putriku. Prajurit terkuat dan perwira terperkasa pun gagal. Namun, ketika Rama melangkah, Izinkan hamba mencoba, Raja. Rama menyentuh busur tersebut dan kemudian membelahnya menjadi dua. Tiada keraguan lagi. Rama, engkau layak menjadi pendamping Sita. Dari kejauhan, tampak seorang perempuan berambut panjang. Rama memandangnya dengan penuh kagum. Siapakah engkau, wahai perempuan bermata hijau? Aku Sita, Kakanda. Pertemuan itu menjadi awal kisah cinta antara Rama dan Sita. Pernikahan berlangsung megah, namun ketika Dasarata menua dan hendak menyerahkan tahta kepada Rama, badai pun muncul. Paduka pernah berjanji bahwa suatu hari putraku Bharata berhak atas kerajaan. Hari itu telah tiba. Betapa berat janji itu. Namun, aku tak dapat mengingkarinya. Ayahanda,
Jangan biarkan duka menguasai hati. Hamba menerima pengasingan ini dengan lapang. Rama, Sita, dan Laksamana pun pergi ke hutan selama 14 tahun. Kesedihan meliputi Ayodhya, dan tak lama kemudian Raja Dasarata wafat. Di hutan, Rama menjaga para pertapa. Suatu hari, datanglah Supranaka. Aku telah bersumpah setia kepada Sita. Pergilah. Merasa tersinggung, Supranaka meninggalkan hutan menuju ke istananya melapor pada sang kakak, Rawana. Jika demikian, aku sendiri yang akan menjemputnya. Pada hari itu, Rawana meminta Marica menjelma menjadi kijang emas. Rama, betapa indahnya kijang itu. Boleh tolong ambilkan untukku? Baiklah, kau tunggu di sini. Laksamana, lindungilah Sita. Aku akan ke sana sebentar. Ketika Rama pergi, Rawana muncul dalam rupa resi, berjanggut panjang memutih, dan bertubuh kurus. Rambutnya digulung sederhana, kulitnya kecoklatan oleh matahari. Ia mengenakan kain kasar berwarna tanah dan membawa tongkat kayu tua. Wahai putri, berilah aku sedekah. Begitu Sita keluar dari garis perlindungan, Rawana menunjukkan wujudnya dan menculik Sita, terbang menuju Langka. Rawana, kendalikanlah dirimu. Hatiku takkan beralih dari Rama. Pada akhirnya, engkau akan tunduk. Sementara itu, Rama meminta bantuan kepada pasukan Kera dan Hanuman. Setelah diketahui bahwa Sita berada di Langka, perang besar pun dimulai. Rama, kerajaan ini adalah bentengku. Keangkaraanmu akan berakhir di sini. Dengan panah sakti pemberian Dewa Indra, Rama menumbangkan Rahwana. Sita pun akhirnya dibebaskan. Dan mereka kembali ke Ayodhya. Namun, kabar tidak baik kemudian muncul di istana. Paduka, sebagian rakyat meragukan kesucian Sita setelah berada di Langka. Aku terikat oleh tanggung jawab sebagai raja. Meski hati ini hancur, aku harus menjaga kepercayaan rakyat. Wahai cintaku Sita, demi kerajaan, engkau harus meninggalkan Ayodhya. Jika itu kehendakmu, Rama, aku akan mematuhi. Semoga kebenaran kelak terbuka. Sita yang tengah mengandung pergi ke seberang sungai Gangga. Di sana, ia melahirkan 2 putra, Kusa dan Lawa.